Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar output dan pasar input. Sebagaimana yang tertera dalam poster, pasar output terdiri dari 4, yaitu persaingan pasar sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Untuk persaingan pasar sempurna, karakteristik darinya yaitu penjual dan pembeli sangat banyak. Karena jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak, maka tindakan yang dilakukan oleh seorang penjual atau tindakan yang dilakukan oleh seorang pembeli tidak akan dapat mempengaruhi harga pasar. Dan yang kedua, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam pasar persaingan sempurna, jika permintaan jauh lebih kuat daripada penawaran, maka harga yang terbentuk di pasar persaingan sempurna adalah sangat tinggi. Dan sebaliknya, jika jumlah penawaran jauh lebih banyak daripada jumlah permintaan, maka harga yang terbentuk di pasar adalah harga yang sangat rendah. Yang ketiga, barang di pasar sangat homogen. Setiap perusahaan dalam pasar persaingan sempurna menjual produk yang identik, yang juga bisa disebut barang homogen. Ciri penting dari karakteristik ini tidak begitu banyak sehingga barang itu sendiri sama persis, tetapi pembeli tidak dapat membedakan apapun. Secara khusus, pembeli tidak dapat mengetahui perusahaan mana yang menghasilkan produk tertentu. Tidak ada nama merek atau fitur pembeda yang membedakan produk dengan perusahaan. Dengan demikian, tidak ada perusahaan yang dapat membedakan harga dari barang yang telah diterima oleh perusahaan lain. Jika mereka mencoba untuk membebankan harga yang lebih tinggi, maka pembeli akan segera beralih ke barang lain yang merupakan pengganti sempurna. 4. Pelaku mudah keluar masuk pasar. Maksud dari ini yaitu jika penjual merasa mendapatkan keuntungan yang baik di pasar tersebut, maka penjual dapat dengan mudah memasuki pasar atau sebaliknya. Dan yang kelima, pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna tentang pasar. Kemudian untuk kurva pasar persaingan sempurna di mana fungsi permintaan yang dinotasikan dengan demand kemudian memiliki slope yang negatif, kemudian pada fungsi penawaran yang memiliki slope positif namanya pasar, berarti di situ terdapat pertemuan antara permintaan dan penjualan atau permintaan dan penawaran dan harga yang terbentuk yang ada di pasar terbentuk ketika kurva permintaan dan kurva penawaran saling berpotongan. Jadi perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran ini merupakan kesepakatan antara produsen-produsen dan konsumen-konsumen yang ada di pasar tentang satu produk tertentu. Dalam hal ini, harga keseimbangan adalah Pi bintang. Kemudian, jumlah barang yang diminta dan ditawarkan sebesar Q bintang. Proses terbentuknya keseimbangan harga ini tidak serta-merta, tetapi ada proses tawar-menawar antara produsen-produsen dan konsumen-konsumen yang ada di pasar tersebut. Kemudian, misalnya saja jika produsen tersebut, jika harga yang berlaku di pasar sebesar Pi2, maka jumlah barang yang diminta hanya sebesar Q1. Kemudian pada tingkat harga P2, jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak, sehingga yang terjadi adalah kelebihan jumlah penawaran, maka harga barang tersebut akan terdorong ke bawah dan begitu pula sebaliknya. Karakteristik pasar monopoli. 1. Hanya ada satu penjual di dalam pasar, di mana karena sifatnya ini, pembeli tidak dapat beralih ke penjual lain meskipun merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan. Kedua, tidak ada substitusi produk yang mirip. Barang yang dihasilkan oleh seorang produsen atau seorang monopolis hampir tidak memiliki substitusi produk atau sulit untuk ditemukan produk substitusinya yang memiliki kemiripan. Ketiga, terdapat hambatan untuk masuk pasar. Terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan yang baru. Hambatan yang ada dapat berupa undang-undang, teknologi mutakhir yang dimiliki, modal yang sangat besar, dan yang lainnya. Keempat,
Produsen pada pasar monopoli bertindak sebagai price setter, di mana penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya, karena tidak tersedianya barang substitusi dekat dari barang yang dijual. Untuk kurva pada pasar monopoli, di mana pasar monopoli kurva permintaan memiliki slope yang negatif, dan kurva marginal revenue-nya memiliki slope yang negatif juga. Tetapi besarnya slope tersebut 2 kali lebih besar daripada kurva permintaan. Kemudian, jika kurva biaya dan kurva marginal cost seperti pada kurva pasar monopoli, maka harga itu keuntungan yang maksimal tercapai ketika MR sama dengan MC. Jadi MR berpotongan di MC, maka jumlah output yang bisa dihasilkan oleh seorang monopolis adalah sebesar Q bintang. Pada jumlah barang sebesar Q bintang, maka seorang monopolis akan menjual barangnya sebesar P bintang. Dalam hal ini, maka penerimaan seorang monopolis sebesar O, Q bintang, B, dan P bintang. Sementara untuk menghasilkan O, Q bintang, biaya yang harus dikeluarkan sebesar OA. Jadi persatuannya sebesar OA, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan adalah OA, C, dan Q bintang. Dengan demikian, maka dalam pasar monopoli seorang produsen akan mendapatkan keuntungan sebesar A, C, B, dan P bintang. Kemudian pasar monopolistik. Karakteristik dari pasar monopolistik itu sendiri: 1. Terdapat banyak perusahaan di dalam pasar, di mana jumlah perusahaan cukup banyak tetapi tidak sangat banyak, masih lebih banyak dalam pasar persaingan sempurna, namun tidak lebih sedikit dari pasar monopoli. Yang kedua, komoditas berbeda karakteristik. Dan yang ketiga, perusahaan memiliki sedikit kekuasaan dalam mempengaruhi harga. Disebabkan karena jumlah perusahaan cukup banyak, sehingga kekuasaan untuk menentukan harga tidak mutlak seperti pada pasar monopoli. Yang keempat, rendahnya hambatan memasuki pasar. Sama seperti pasar persaingan sempurna, dalam pasar monopolistik produsen dapat bebas masuk dan keluar pasar. Bebas masuk dan keluar pasar yang dimaksud adalah tidak ada halangan bagi produsen baru yang ingin menjual produk mereka dalam pasar atau produsen lama yang ingin keluar dari pasar. Yang kelima, persaingan promosi penjualan sangat aktif. Karena produk yang ada pada pasar monopolistik cenderung serupa, maka produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka masing-masing untuk meyakinkan konsumen. Produsen harus melakukan trik pemasaran yang tepat seperti membuat kemasan yang lebih mewah, memberikan insentif seperti bonus produk lain, ataupun melalui iklan-iklan yang menyatakan bahwa produk mereka lebih baik dibandingkan produk lain yang serupa. Untuk kurva pada pasar monopolistik yaitu mirip dengan pasar monopoli, hanya saja perbedaannya adalah kurva permintaan pada pasar monopolistik lebih elastis dibandingkan dengan pasar monopoli, kemudian lereng kurva permintaannya lebih landai dibandingkan dengan pasar monopoli. Kemudian keuntungan seorang monopolistik akan terbentuk jika terjadi persamaan antara marginal cost dengan marginal revenue dapat dilihat dari kurva monopolistik ini. Marginal cost dan marginal revenue bertemu pada titik E, maka jumlah barang yang dihasilkan oleh monopolistik sebesar Q bintang. Sementara jumlah harga yang akan dijual adalah ditarik dari Q bintang ke kurva permintaan harga yang akan dijual oleh produsen sebesar P bintang. Sementara seorang monopolistik akan menghasilkan produk Q bintang dengan biaya sebesar OC per satunya, sehingga jika total merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh seorang monopolistik sebesar O, Q bintang, B, dan C, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh seorang monopolistik adalah C, P bintang, A, dan B. Yang terakhir pada pasar output yaitu pasar oligopoli. Karakteristik dari pasar oligopoli yaitu yang pertama, hanya ada beberapa perusahaan. Terdapat beberapa penjual di pasar atau umumnya kurang dari 10 dengan banyak pembeli di pasar. Yang kedua, komoditas berbeda karakteristik.
di mana barang yang diperjualbelikan relatif homogen namun terdiferensiasi. Contohnya adalah sabun mandi dengan berbagai aroma dan bentuk, telepon seluler dengan berbagai ragam teknologi dan tampilan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, promosi dan iklan sangat penting. Dan yang keempat, harga konsisten. Untuk kurva dari pasar oligopoli yaitu ketika seseorang oligopolis menetapkan kenaikan harga sebesar 10%, maka ia akan kehilangan permintaan sebesar lebih dari 10%, sehingga Q1 akan bergerak menuju Q3. Begitupun sebaliknya, jika seorang oligopolis menurunkan harga sebesar 10%, maka ia akan memiliki pertambahan permintaan lebih sedikit dari 10%. Untuk selanjutnya yaitu pasar input. Pada pasar input itu sendiri terdapat dua macam, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna, yang kedua, pasar monopoli. Untuk karakteristik dari pasar persaingan sempurna yaitu keseimbangan kekuatan antara permintaan dan penawaran, kesempurnaan informasi pasar. Untuk kurva dari pasar input persaingan sempurna yaitu dapat dilihat pada kurva permintaan tenaga kerja, sama dengan kurva marginal value product of labor, yaitu tambahan output sebagai akibat dari tambahan input memiliki bentuk slope yang negatif, di mana MPI XP atau MPV PI didapatkan dari perkalian antara marginal product dan harga produk. Jadi nilainya semakin lama semakin turun. Dapat diketahui marginal product memiliki bentuk seperti huruf U yang terbalik, yaitu ada titik maksimal. Setelah itu penambahan input justru menurunkan penambahan outputnya. Marginal product jika dikalikan dengan harga maka akan menghasilkan marginal value product. Marginal value product inilah yang merupakan kurva permintaan tenaga kerja pada pasar persaingan sempurna. Kemudian karakteristik dari pasar monopoli. Banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja namun hanya ada satu pencari kerja. Untuk kurva pada pasar input monopoli yaitu perusahaan monopoli akan terus menambah jumlah pemakaian inputnya sepanjang tambahan penerimaan yang diperoleh dari penambahan input tersebut masih lebih besar dari biayanya, yang dalam hal ini adalah upah tenaga kerja atau W. Pada perusahaan monopoli, nilai MR-nya selalu lebih rendah daripada P pada berbagai tingkat output, sehingga kurva MRPL selalu lebih rendah dari MVPL pada berbagai tingkat pemakaian input. Pada kurva tersebut ditunjukkan bahwa jika upah tenaga kerja sebesar 3.000, maka perusahaan monopoli akan menggunakan tenaga kerja sebesar L1 atau pada saat MRPL sama dengan W. Sedangkan perusahaan bersaingan sempurna akan menggunakan tenaga kerja sebanyak L2 atau pada saat MVPL sama dengan W. Terlihat bahwa L1 kurang dari L2.